Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Lahirnya Islam. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, umat manusia hidup dalam keadaan yang penuh dengan kerusakan moral dan kebodohan atau zaman jahiliyah. Islam mulai disiarkan sekitar tahun 612. Hal ini ditandai dengan turunnya ayat-ayat yang berisi perintah kepada Nabi Muhammad. Pada malam hari, tanggal 25 Safar, tahun keempat kenabian atau tanggal 12 September 622, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berhijrah. Ini adalah peta penyebaran Islam di Nusantara. Jalur perdagangan atau pelayaran antara Arab dan Cina serta Indonesia juga merupakan jalan pengembangan agama Islam. Kota Mekah sebagai tempat lahir dan berkembangnya agama Islam. Perkembangan agama Islam. Islam lahir di kota Mekah, kemudian berkembang di Madinah. Madinah kemudian berkembang menjadi sebuah negara dengan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negaranya. Setelah Nabi wafat, usaha pengembangan wilayah Islam dilanjutkan. Perkembangan Islam selanjutnya terjadi pada masa Bani Umayyah. Pada tahun 750, terjadi perebutan kekuasaan terhadap keluarga Umayyah yang dilakukan oleh golongan Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah berkuasa dari tahun 750 sampai 1258. Pada perkembangan selanjutnya, Kekhalifahan Abbasiyah mengalami kemunduran dan terpecah menjadi 3 kelompok, yaitu Khalifah Abbasiyah, Khalifah Fatimiyah, dan Khalifah Cordoba dari keluarga Abbasiyah. Pengaruh perkembangan agama dan kebudayaan Islam terhadap masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Latar belakang masuknya Islam di Nusantara ada sebab umum dan sebab khusus, dan juga faktor yang menyebabkan ajaran Islam diterima di Indonesia. Latar belakang masuknya Islam di Indonesia dilihat dari 2 sebab, yaitu yang pertama, sebab umum. Kaum pedagang memegang peranan penting dalam persebaran agama dan kebudayaan Islam. Letak Indonesia yang strategis menyebabkan timbulnya bandar-bandar perdagangan yang turut membantu mempercepat persebaran tersebut. Sebab khususnya, yang pertama, terjadi pembauran antar pedagang dari berbagai bangsa serta antar pedagang dan penduduk setempat. Yang kedua, terjadilah kegiatan saling memperkenalkan adat istiadat, budaya, bahkan agama. Yang ketiga, bukan hanya melakukan perdagangan, bahkan juga terjadi asimilasi melalui perkawinan. Faktor-faktor yang menyebabkan Islam diterima di Indonesia. 1. Syarat masuk Islam sangat mudah dengan mengucapkan kalimat syahadat saja. Yang kedua, upacara-upacara dalam Islam sangat sederhana. Yang ketiga, agama Islam yang menyebar ke Indonesia disesuaikan tradisi Indonesia. Keempat, agama Islam tidak mengenal kasta dan setiap manusia adalah sama. Kelima, penyebaran agama Islam dilakukan secara damai. Yang keenam, memakai strategi melalui perdagangan dan perkawinan. 7. Melalui kesenian. 8. Pendidikan yang terkait dengan ajaran Islam. 9. Tasawuf. Mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.